Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Anime Way. Nah, di konten kali ini aku mau ngebahas era baru bajak laut yang menjadi fokus utama pada manga One Piece chapter 1055. Ya, sebuah era yang akan membawa sebuah perubahan besar di dunia One Piece. Nah, seperti yang kita tahu guys, kemunculan sosok Akagami no Seng di negeri Wano menjadi sebuah kejutan besar di kalangan para fans One Piece. Pasalnya, Seng datang untuk mencegah Admiral Ryokugyu untuk tidak berbuat kekacauan yang lebih di negeri Wano pasca pertempuran aliansi bajak laut topi jerami melawan aliansi Yonko Kaido dan Big Mom. Bukan hanya itu aja, Seng juga menegaskan bahwa sudah waktunya bajak laut rambut merah untuk mendapatkan One Piece. Lalu kira-kira akan seperti apa ya kekacauan yang terjadi di era baru saat ini? Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin Vivi ingetin dulu, jangan lupa like video ini ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Kalau sudah, terima kasih banyak, dan yuk kita tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Tentunya sebagai fans One Piece kalian semua masih ingat kan dengan perkataan mantan Admiral Aokiji Kuzan pada manga One Piece chapter 669. Kuzan sempat memperingatkan kepada Smoker bahwa roda pemerintah akan berputar di luar kendali. Jelas hal ini menjadi sebuah tantangan yang sangat berat bagi kepemimpinan Sakazuki Akainu sebagai seorang fleet admiral baru, dan kemungkinan besar setelah perang di negeri Wano berakhir, pemerintah dunia bukan satu-satunya organisasi yang menjadi penguasa di dunia One Piece. Artinya, akan ada titik di mana tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk mengendalikan dunia One Piece secara keseluruhan. Dan di saat yang sama pula, masing-masing pihak di dunia One Piece akan saling bekerja sama sekaligus saling mengkhianati satu sama lain. Tergantung dari kepentingan dan tujuannya masing-masing. Selain itu guys, perlu diingat pada manga One Piece chapter 801, Doflamingo juga pernah mengingatkan kepada pihak Angkatan Laut kalau kaum naga langit atau Tenryubito harus segera bersiap-siap, karena apabila mereka mengabaikan hal ini, posisi mereka akan segera diambil alih. Dan apa yang telah terjadi pada manga One Piece chapter 1054 bisa menjadi bukti nyata apakah yang dilakukan Sabo dan para komandan Revolutionary Army adalah pernyataan perang yang harus segera mereka hadapi. Apalagi Sabo yang telah merusak beberapa tempat tinggal para kaum naga langit dan berhasil menyelamatkan Kuma, membuat pihak Angkatan Laut dipandang tidak bisa mengatasi masalah ini oleh para kaum naga langit. Selain itu, jelas insiden yang terjadi saat pertempuran Reverie berlangsung menjadi sebuah tamparan yang sangat keras bagi pihak pemerintah dunia. Apalagi berita dibunuhnya Raja Cobra sangat mencoreng nama pemerintah dunia. Bagaimana bisa pengamanan di Tanah Suci yang amat begitu ketat bisa dimasuki oleh kelompok yang sangat menantang keras pemerintah dunia. Meskipun sebenarnya kita juga belum mengetahui pasti ya guys, apakah Sabo benar-benar menjadi dalang di balik terbunuhnya Raja Cobra, atau hanya sebuah berita yang dibuat oleh Morgan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih? Terlepas dari hal tersebut, yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah pemerintah dunia sudah siap untuk menghadapi sebuah pertempuran di era baru saat ini? Jawabannya ada pada manga One Piece chapter 690. Ketika itu Law sempat menyinggung jika pihak pemerintah dunia dan pihak Angkatan Laut sedang mempersiapkan pasukan perang baru yang belum pernah melawan nama-nama besar. Belum jelas sih siapa yang dimaksud nama besar tersebut, tetapi menurut aku nama besar tersebut adalah para Yonko dan organisasi kriminal yang paling berbahaya di dunia One Piece, yaitu Revolutionary Army. Mereka juga sangat ahli dalam menyamar dan menyusup, seperti halnya yang dilakukan oleh Sabo dan para komandan Revolutionary Army yang lain. Bahkan saking hebatnya, mereka berhasil menyelamatkan dan membawa Kuma melarikan diri. Jadi sudah dapat dipastikan jika pihak Revolutionary Army sadar betul dengan apa yang telah mereka lakukan, dan mereka juga pastinya sudah benar-benar siap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk yang akan mereka hadapi setelah mendeklarasikan perang dan membuat kekacauan di Tanah Suci Mary Joyce.
termasuk menghadapi pasukan baru milik pemerintah dunia yang bernama SSG. Dan perlu diingat, di akhir manga One Piece chapter 1054, salah satu anggota Revolutionary Army di suatu wilayah mengatakan dengan sangat lantang, pengaruh Kaisar Api yaitu Sabo bahkan terasa sampai di dunia bajak laut. Dengan kata lain, hal ini akan memancing para bajak laut di era baru saat ini untuk melawan pemerintah dunia. Oh iya guys, satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi, pertempuran di negeri Wano belumlah selesai, masih ada babak keempat dan kelima. Artinya pertempuran di negeri Wano masih akan terus berlanjut. Jelas apa yang pernah disampaikan oleh Oda dalam acara Jump Fest tahun lalu, jika pertempuran negeri Wano akan menjadi pertempuran yang lebih dahsyat dari pertempuran di Marineford. Selain itu, Oda juga pernah mengatakan saat hiatus kemarin, jika manga One Piece chapter 1054 akan menjadi awal dimulainya final saga atau saga terakhir dalam cerita One Piece. Dengan kata lain, kemungkinan besar akan ada pergerakan sebuah kelompok yang akan datang ke negeri Wano, dan menurut aku, bajak laut Kurohige kemungkinan besar akan menjadi lawan bagi aliansi bajak laut topi jerami selanjutnya. Apalagi pada manga One Piece chapter 1053 sudah terkonfirmasi dengan sangat jelas jika senjata kuno Pluton ada di negeri Wano. Selain itu, seperti yang dikatakan oleh Nico Robin pada manga One Piece chapter 1055, jika mereka tinggal membutuhkan satu rod poneglyph lagi untuk menuju ke Pulau Laugtail. Tentu ini sesuatu hal yang harus diwaspadai oleh kelompok bajak laut topi jerami. Pertempuran antar Yonko Jilid 2 pun tidak akan terhindarkan. Lalu jika Kurohige datang ke negeri Wano dan bertarung melawan kelompok bajak laut topi jerami, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Entahlah, tapi menurut aku satu hal yang pasti guys. Apabila ada pertarungan Yonko Jilid 2 di negeri Wano, maka peta kekuatan di dunia One Piece akan berubah secara signifikan. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Kaido, pemenang pertempuran di negeri Wano akan selangkah lagi lebih maju untuk mendapatkan One Piece. Dan Kurohige pastinya tidak akan membiarkan kelompok bajak laut topi jerami begitu saja mendapatkan One Piece. Nah, jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini biar Mimin Vivit tambah semangat lagi ngontennya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!